Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di Semarang. Saya akan bertemu dengan Stefani. Kita akan mendengarkan cerita mengenai Stefani, bagaimana kecintaannya akan batik-batik kuno, terutama batik peranakan, dan dimulai sejak kapan sebenarnya Stefani mengumpulkan barang-barang tersebut. Nah, ternyata sedari kecil dia sudah mengikuti papanya hunting atau berburu barang-barang antik. Dari situlah kecintaannya timbul akan keindahan barang-barang antik, terutama batik peranakan. Yuk kita saksikan kisah-kisahnya berikut ini. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di Ngeteh bareng Dev Chua. Pada siang hari ini saya sedang berada di Semarang. Nah, di sebelah saya adalah teman saya yang tinggal di Semarang, namanya Stefani. Nah, kenapa saya mau wawancara Stefani pada hari ini? Karena kesatu dia muda ya, dan dia begitu cinta akan budaya peranakan Indonesia. Nah, nanti saya kasih lihat ya cuplikan-cuplikannya. Nah, tapi sebelumnya kita akan berkenalan dulu. Siapakah sosok Stefani sekarang ini? Monggo, Stefani. Halo semua, selamat siang. Saya senang sekali loh Ko Dev, kok datang ke sini ya kan. Saya ini udah lama nih, 2 tahun di rumah ya kan. Terus udah lama nggak pakai kebaya, pakai sarung yang biasanya dulu hampir tiap minggu ya, kita ketemu di pameran, di karena banyak acara ya, seperti itu. Ya kumpul-kumpul kan kita ketemu teman. Sekarang baru ini didatangin Ko Dev, aduh lumayan siap-siapnya dulu. Tapi siap-siapnya luar biasa lo persiapannya. Saya sendiri sampai terheran-heran, waduh ini super sekali persiapannya. Dan saya terima kasih banget bahwa pada siang hari ini kita bisa berbincang-bincang sedikit ya mengenai siapa sosok Stefani dan kecintaannya. Nah, kalau aku boleh tanya Stefani, itu sejak kapan nih memulai mengumpulkan barang-barang peranakan seperti yang sekarang ada ini? Gini, boleh Fani cerita? Boleh, silakan. Kenapa dulu bisa suka? Sebenarnya tuh semua jujur nggak sengaja kok. Oh, nggak sengaja? Nggak sengaja. Nah, kenapa tuh nggak sengajanya? Pasti jadi seru nih. Ceritanya itu begini kan, saya kan dulu saya kan di Temanggung, kan di kota kecil kan, tapi kota kecil ini yang banyak heritage-nya juga gitu. Nah, betul. kemudian background saya itu memang ayah saya itu suka barang antik. Oh, oke. Ya, tapi barang antiknya itu bukan kain, bukan batik gitu ya. Justru barang selain batik gitu. Jadi selain furniture mungkin ya atau atau terus lain-lainnya. Pokoknya yang macam-macam lainnya. Ini lain daripada saya gitu. Kemudian waktu kecil tuh kan saya namanya anak kecil sering nemenin papahnya, diajakin ikut ya hunting barang gitu kan, entah ke teman-temannya. Kemudian waktu hunting papa beli yang mungkin yang besar-besar gitu kan, yang mahal-mahal. Kan saya kan masih kecil itu, jadinya kalau pas pulang gitu ditawarin kan sama penjualnya gitu. Ini ada barang kayak gini nih gitu kan, ditunjukin ada tokwi itu seperti itu loh, yang kecil-kecil ya, kain kecil kain gitu altar kan. Ya, kalau tokwi itu adalah kain yang ditaruh di meja sembahyang peranakan tepat di depannya. Begitu, itu namanya tokwi. Kain altar kecil-kecil tuh dulu kan masih harganya kan masih 100.000 gitu Ko Dev ya. Terus di 50.000, 100.000. Nah papa itu kelihatannya ya udah daripada anakku ini pulang nggak nenteng barang gitu kan. Terus saya kan minta gitu, mau itu lucu itu apa sih gitu. Saya tapi sebenarnya saya nggak tahu itu apa, karena saya masih kecil gitu. Cuma karena suka gitu, aja. kok lucu sih gambarnya, ada apa, waktu itu juga nggak tahu kalau itu dewa atau gimana gambar apa, nggak ngerti, pokoknya merah-merah
saya lihat ada gambar gitu, saya suka gitu. Saya bilang mau. Jadi setiap kali pergi, saya nemenin papa, saya tanya, ada nggak om kayak ginian? Jadi saya soalnya koleksinya itu. Iya, jadi kayak nggak sengaja gitu. Itu waktu saya SD, SMP, waktu saya masih di Temanggung kan. Kemudian kan saya sekolah lanjutin ke kuliah di Jakarta. Nah waktu di Jakarta itu kan kalau orang-orang muda itu biasanya sukanya kan ke mall gitu ya, belanja barang branded yang cantik-cantik gitu. Kalau saya itu perginya ke pasar Majestic. Ke pasar Majestic ngapain? Pasti kan nyari yang unik-unik tuh, gitu ya? Iya, nyasar ke sana, terus lihat cari itu kain kiloan. Kain kiloan. Jadi tabungan saya itu sempet nabung, maksudnya kayak uang jajan gitu ya, uang jajan gitu saya sisihkan untuk beli kain-kain yang ada di situ yang masih kiloan. Waktu itu saya bener-bener otodidak gitu, saya nggak ngerti yang mana kain batik print, tulis gitu, namanya tua atau baru, pokoknya tiap gambarnya bagus ya pasti dibeli. Iya, saya beli gitu, karena memang suka ya. Iya, saya suka, saya masih belum tahu itu kenapa suka itu. Saya juga ini batik Pekalongan atau batik, ini batik asal-asalnya mana, karena waktu itu kan memang Indonesia juga belum diakui itu kan secara UNESCO secara UNESCO. Jadinya buku-buku untuk saya belajar, terus yang mengajari saya juga nggak ada, sangat sedikit memang ya. Saya ngerti sekali pada posisi itu. Iya karena kan agak sulit juga waktu dulu saya memulai mempelajari 3 negeri ya, karena kan boleh dibilang hampir jarang sekali punya buku 3 negeri yang beredar ya. Jadi saya ngerti sekali posisi Stephanie pada saat itu. Jadi saya tuh kayak orang bingung, dan teman-teman saya juga nggak ada yang ngerti gitu kan, malah semua pada heran ngapain gitu ya. Kalau beli barang baju-baju mahal eman, tapi kalau beli kain pulang bawa banyak gitu, berkilo-kilo gitu. Ada gitu sering duduknya itu juga bareng-bareng sama penjualnya, penjualnya, penjaga museum yang di situ. Jadi kita ngobrol-ngobrol gitu kan di situ gitu. Tapi masih belum mendalami, cuma asal suka, asal ambil aja, jadi nggak tahu itu barang apa. Setelah itu kan kemudian saya kan lulus kuliah kan, S1 Untar. Terus saya tuh papa saya sakit ceritanya, kemudian saya diminta pulang sama mama. Jadi balik ke Semarang? Iya, balik ke Temanggung. Oh, ke Temanggung ya? Oke. Di Temanggung kan kota kecil jadinya kerjaan itu kan bingung ya waktu itu mau kerja apa gitu. Kemudian ada kakak sepupu saya itu memang dia biasa jualan keris sama wayang. Oh, oke. Jadi dia bidangnya keris dan wayang online dia. Online-nya dalam negeri dan luar negeri gitu. Kemudian dia bilang, kalau perempuan jangan yang keris-keris deh, kamu coba jualan batik, dia bilangnya gitu. Terus saya mikir, oh iya, saya kan punya batik gitu ya, walaupun waktu itu masih sedikit sekali, modal saya tuh cuma 1 dusarimi kecil itu kok deh. Oh iya, itu yang kumpul-kumpulannya waktu dulu. Iya, yang kumpul-kumpulin, nggak tahu itu apa gitu kan, cuma waktu itu saya fotoin, saya masukin aja ke marketplace gitu, kemudian kok sambutannya itu bagus gitu, dari mereka itu dulu tuh saya jual tuh pokoknya untung aja, udah happy gitu, maksudnya beli 45.000 jual 75.000 udah seneng gitu, karena rasanya diterima lah, selera saya ini, pilihan saya ini diterima dan dibeli dan gitu. laku dan laku gitu kan. Jadi paling nggak pilihan saya nih yang saya pilih nih nggak salah. Iya, ternyata sukanya itu sama dengan pilihan orang-orang yang memang koleksinya sudah lebih besar daripada saya gitu. Berarti saya nggak salah jalan nih. Itu sebenarnya udah melalui lintasannya sebenarnya. Cuma karena itu masih awal sekali ya, jadi masih belum apakah benar ini saya bisa terjun di sini, mungkin seperti itu ya. Masih buta ya, jadinya saya mungkin masih meraba-raba gitu. Ya, betul. Ya. Kemudian kan mereka itu banyak yang juga dari luar negeri kan, Koder. Mereka datang ke Indonesia, memang mereka itu mencari hunting batik di Indonesia. Kemudian kan saya sering menemui mereka, tamu-tamu itu saya tunjukin, terus mereka bilang, oh ini tapi kamu salah nih, yang ini tuh masih kombinasi, batik kombinasi, terus ini umurnya segini. Saya diajarin gitu kategori umur kalau yang diterima internasional itu seperti apa. Kemudian jenis-jenis batik yang disukai. Jadi kalau
kita belajar itu kan semua ada tingkatannya kan. Mungkin pertama itu kita berani belajar kalau mau koleksi mungkin 3 negeri dulu misalnya. Yang basic dulu basic dulu yang mungkin orang-orang pada kenal. Betul. Kan Megamendung itu biasa. Kan pertama itu. Nanti kalau ternyata sudah lebih mahir terus lebih percaya diri, harganya kan mulai berani nih. Betul. Yang lebih naik untuk koleksi. Betul. Untuk ini tadinya saya sih nggak pernah berpikir untuk saya itu jualan sebenarnya. Dulunya cita-citanya jadinya kolektor, tapi lama-lama jadinya kolektor. Jadi udah dikoleksi, kapan waktu bisa didol ya, tuh bahasa Jawanya bisa kolektor. Dijual begitu. Ya. Jadi pikirnya ya untung nggak mesti banyak, nggak mesti dikit, tapi banyak nambah temen ya. Jadi banyak kenal jaringan kan, yang sama-sama hobi gitu ya. Kita bisa karena dulu jarang ada temen, maksudnya yang di hobi sama, saat kita bisa bareng-bareng belajar itu udah seneng banget ya. Tuker-tukeran lah, tuker tambah lah, udah udah ada habisnya gitu rasanya. Ya. Nah dari situlah pertemanan itu mulai banyak. Pertemanan di dunia wastra itu memang luas sekali. Jadi tidak hanya kepada 1-2 orang, ternyata dalam perjalanannya itu bisa nggak tahu berpuluh-puluh orang ya. Karena kita bertemu tuh bermacam-macam orang dari latar belakang yang berbeda-beda juga begitu. Iya, dan seleranya itu juga beda-beda loh, Kodif. Jadi misalnya saya ketemu sama orang Indonesia ya. Saya sih sebenarnya nggak hanya peranakan sih, semua kan saya koleksi juga dari wayang, dari sogan, dodot, semua yang Jawa juga saya sebenarnya pelajari dalamnya juga. Cuma maksudnya selera-seleranya itu beda. Kalau orang Jepang itu misalnya juga dia juga suka sogan seperti itu. Kalau orang Amerika tuh nggak suka warna pink, nggak suka warna oranye, pokoknya yang terlalu nyala-nyala. Terlalu cerah ya. Terlalu cerah. Mereka lebih cenderung ke warna mungkin biru, putih atau mungkin warna kehitaman ya, sogan-sogan seperti itu ya, karena buat mereka itu lebih eksotik ya bahasanya. Mereka suka yang kayak alami yang seperti nggak terlalu jreng gitu. Beda kalau orang Chinese itu mereka malah nggak mau, dianggapnya itu berkabung ya, kalau kita biru putih. Ya betul. Itu versinya namanya kelengan ya, kalau biru putih seperti itu ya. Jadi lebih suka kalau memang di keluarga peranakan itu mereka lebih suka warna-warna yang cerah seperti yang Fani pakai hari ini. Jadi hijau, lalu kainnya juga beragam-ragam bunga berwarna-warni. Tapi memang itu tipikal dari atau ciri khas dari batik peranakan. Seperti juga yang terpajang di belakang ini juga adalah batik-batik peranakan ya. Begitu. Jadi totalnya udah berapa tahun nih sebenarnya dari Fani tadi mulai pulang ke Temanggung sampai sekarang? Mungkin sekitar 16 tahun ya. Wah, 16 tahun gak main-main loh. Ternyata 16 tahun makin besar dan makin besar. Koleksinya pun makin banyak ya. Teman-temannya pun juga makin banyak ya. Jejaringnya pun juga makin luas. Jadi ini luar biasa sekali ya perjalanannya ya. Tidak sengaja. Sebenarnya bener teman-teman juga kan pada heran kok bisa sih gitu, waktu saya bilang itu kayaknya tuh sudah given ya kayaknya. Maksudnya udah ada takdir. Iya, jalur takdirnya mungkin begitu ya. Di awal dari kecil yang memang ikut papa jalan-jalan melihat barang-barang antik ya, atau barang-barang lawas, lalu udah mulai sebenarnya udah ada sedikit kesukaan di situ. Nah, cuma karena memang masih kecil ya belum mengerti ya. Orang tua saya pun kan juga nggak ngerti batik sama sekali, nggak mendalami. Nah waktu yang saya tadi cerita itu saya mulai jualan, justru yang ngajarin saya tuh tamu-tamu saya kok. Jadi mereka kan kolektor-kolektor, terus memang yang orang-orang museum ya, yang mungkin cari barang sama saya. Van, kamu tuh cari ini loh Van, yang kayak gini loh Van, aku sukanya yang gini, ini kamu bakat loh, ayo kamu belajar gitu kan. Terus mereka kadang-kadang kasih buku referensi gitu yang dari luar gitu kan, ini kamu belajar. Terus saya diajarin gimana membedakan semuanya itu tua baru, terus segala tentang motif-motifnya gitu kan. Kemudian semakin lama kan saya juga semakin banyak orang yang tahu kalau saya tuh suka mengumpulkan. Jadinya pedagang-pedagang itu kan ada yang pedagang yang lintas provinsi. Jadi misalnya orang Palembang
mau ke Jakarta atau dari mana itu kan kadang ngelewatin Semarang, terus mereka turun dulu kan nginep misalnya, dia buka di sini tunjukin kain adat, kain etnik, kain macem-macem. Itu saya jadi belajar dari pedagang juga. Jadi selain dari pembeli saya belajar dari pedagang. Pertama dulu di awal-awal pasti adalah namanya salah beli. Namanya juga belajar. Ya kan? Jadi kalau belajar itu salah itu jangan langsung kita rendah diri atau kita tuh langsung wah salah nih, kayaknya saya udah nggak di bidang ini deh. Tapi terus tetap belajar karena apa? Melalui salah Anda akan menjadi lebih pintar karena Anda akan tahu kesalahannya itu apa dan Anda akan memperbaikinya. Jadi nantinya Anda akan lebih pintar, ya seperti itu. Iya, kayak sekolah itu ongkos sekolah. Ya, namanya belajar ya. Ongkos sekolah ya, kadang-kadang ada kemahalan beli, salah beli, terus ketipu orang itu ya sudah makanan sehari-hari waktu di awal. Ya, gitu. itu udah cerita itu asam garamnya perjalanan awal ya, karena memang masih baru di bidangnya. Udah begitu juga kadang juga kita kurang informasi ya, karena kan secara literasinya, secara buku dan lain-lain juga memang agak sedikit susah pada waktu itu. Pada waktu itu kemudian, tapi kan setelah saya banyak belajar, cuma otodidak itu ya sendiri. Kemudian kan mulai kan ada UNESCO yang menghargai batik itu. Kemudian saya lebih fokus belajar di dalam negeri, jualan di dalam negeri kan. Itu orang-orang pada mulai bikin buku, terus bikin pameran gitu. Ya, dulu kan saya kan kalau di Temanggung, kota kecil di Semarang kan kurang banyak pengetahuan, wawasan. Jadi saya sering menyempatkan diri ke Jakarta, memang khusus mengunjungi pameran. Iya, jadi setiap kali ada Inacraft, ada apa itu saya memang sengaja terbang untuk mendatangi teman-teman yang penjual yang punya teman-teman kolektor gitu untuk saya tanya sekarang tuh harga ini berapa sih, kadang-kadang juga nggak tahu harga. Kan batik itu apalagi batik lawas ya itu kan salah satu kita investasi. Kenapa saya mengumpulkan setelah itu kan memang ada tujuannya juga. Waktu itu memang harganya kan naik terus kode karena semakin langka kan. Betul. Nanti kalau misalnya saya nggak ngikutin harga, saya di Semarang nanti saya nggak tahu harga, tiba-tiba udah nggak bisa beli lagi kode. Bisa jadi begitu ya. Tiba-tiba waduh harga udah sekian, waduh kemarin kejualan sekian, aduh sayang banget dijual. Iya, nggak tahu harga. Betul sekali. Kan barangnya soalnya cuma ada satu teman-teman. Namanya batik antik, batik langka, nggak ada duanya. Jadi kalau satu hilang ya sudah gitu. Mau ngejar lagi belum mungkin dapat. Belum tentu dapat gitu. Jadi ini kita lebih hati-hati. Memang cara ngerawatnya juga jangan sampai, kalau sampai rusak itu bukan cuma nilai harganya, tapi kita tuh bener-bener sakitnya di sini. Iya betul. Tadinya bagus ya, kenapa tiba-tiba ada robek atau ada cacat atau lain sebagainya, itu memang sangat berpengaruh dengan kita. Iya gitu, karena ada nilai sejarahnya kan. Betul, karena ada nilai historik di belakang kain tersebut. Nggak ada lagi, nggak bisa dibuat lagi. Nggak ada lagi. Nah, aku mau tanya, Fani, dari semua koleksi yang Fani punya, itu kalau khususnya batik ya, paling suka dari kota mana? Dan kenapa alasannya? Nomor 1 Lasem. Lasem? Iya. Oke, Lasem. Nah, kenapa? Boleh diceritakan? Saya juga, maksudnya kalau ditanyain kenapanya itu, soul-nya itu gimana ya? Waktu itu saya belum bisa membedakan, tapi ternyata dari seluruh koleksi saya itu, setelah saya bisa mengerti itu yang saya koleksi itu sebenarnya apa gitu kan, tak kumpulin kok ternyata itu lasem kebanyakan. Lasem? Ya secara nggak sengaja itu memang saya ternyata dari dulu sukanya lasem. Jadi begitu melihat kain yang dulu belum dimengerti, ternyata yang dipilih itu adalah lasem. Mungkin karena warna si merahnya itu ya? Iya, merahnya itu menurut saya tuh khas sekali gitu ya. Terus motifnya itu detailnya, motifnya itu kok rasanya saya tuh kembali ke masa lalu zaman dulu gitu ya. Jadi lasem dengan warna merahnya
lalu dengan motif-motifnya. Nah, lasem lama itu biasanya umumnya motifnya tuh benar-benar peranakan ya. Iya. Jadi kalau kita bisa sebut tuh kadang-kadang ada kilimnya, terus begitu ada burung-burungnya, burung juga burung bangau, burung seriti, burung walet ya, seperti itu. Dan jadi memang khas sekali gitu loh kode. Ciri khas peranakan banget ya. Jadi memang itu menampilkan peranakan secara utuh ya. Maksudnya itu bagus sekali. Nah, kita pada siang hari ini ya memang waktu kita sangat terbatas karena Fani sendiri sebenarnya saya curi waktunya gitu. Karena hari ini dia memang super sibuk. Jadi saya minta satu kesempatan untuk kita bisa berbincang di Ngetek Bareng Becwa. Adakah pesan dan kesan untuk anak muda agar mereka tetap memakai batik dan mencintai batik sehingga batik itu akan terus berlanjut? Monggo, silakan. Gini, kan ada beberapa juga ya yang anak muda yang suka sharing sama saya gitu. Bagaimana ya gitu kalau misalnya pakai baju batik sama sarung yang lawas itu kan ada keribetan, terus takut rusak, terus mungkin harganya kan tinggi gitu ya. Jadinya saya bilang sama mereka, kan kita belajar tuh yang tadi saya bilang mulai ada kelas-kelasnya. Saya juga pertama juga seperti itu, berani koleksi mungkin dari yang ratusan ribu aja, mungkin dari batik cap dulu juga ada apa-apa Terus misalnya belum bisa beli juga karena ada keterbatasan kan, kalau masih muda kan masih ngerintis kerja. Mungkin bisa patungan aja sama temen misalnya, batik bisa dikombin kan gitu. Dibagi dua mungkin patungan gitu ya, sarimbitan gitu bisa mungkin dijadiin baju. Pokoknya minimal tuh ada rasa cinta dulu, suka dulu memang gitu. Kemudian nanti misalnya biasa kalau mau pakem misalnya tahu kan kalau sarung tuh sampai panjang, jadinya mungkin susah jalan. Kalau sekarang itu udah pada pinter-pinter, desainer, terus kayak langsung pemakai ini kayak Kodef nih bisa dilipet-lipet ya kan, dan dibentuk macem-macem gitu kan. Banyak itu tutorialnya di YouTube kan, itu nanti bisa belajar, jadi praktis gitu, cepet kok kalau udah biasa. Itu cepet gitu. Dan nggak ribet, pakai itu jalan ya biasa aja. Mau melakukan aktivitas apapun juga tidak masalah ya. Jadi kalau misalnya kita semua bareng-bareng gitu ya menghidupkan kebiasaan ini itu untuk dipakai sehari-hari di segala aktivitas mau kerja atau mau ke mall atau mungkin kita undangan pun ya. Saya malah sering pakai baju ini kebaya gitu ya, yang resmi gitu, mungkin lebih formal gitu. Ada acara 17 Agustusan lah, halal lebih halal, oke ya. Maksudnya menggunakan batik itu tidak pernah salah. Iya, etnik etnik tradisional untuk kain-kainnya itu semua tuh sebenarnya bagus gitu. Bagus, betul. Dan tidak pernah yang seperti tadi saya katakan tidak pernah salah. Jadi kalau pakai kebaya dan batik, semua event itu oke, dan semua event itu bisa masuk ya. Iya, kita juga menghargai kan hasil karyanya. Memang warisan Indonesia sendiri. Saya bangga loh, saya kalau pas pertemuan gitu di luar negeri gitu, saya bisa pakai batik kebaya gitu, mereka langsung tahu, oh itu dari Indonesia ya gitu. Nah, salah satu identifikasi atau identitas dari bangsa kita yaitu tadi berupa kebaya tadi. Nanti dapat teman kok, dia didatengin terus bilang cantik sekali dari Indonesia ya. Nah kita dapat teman. Iya, minta nomor handphone. Nah, saya beli di mana? Nah kita kan bisa saling sharing ya. Betul. Dan itu juga membantu para UKM kita ya. UKM batik dan lain sebagainya. Memutarkan roda ekonomi. Ya, betul. Ya, ini seperti yang saya sering katakan juga bahwa dengan memakai batik, dengan membeli batik, kita akan menghidupi UKM tersebut ya, begitu kan ya. Jadinya nggak hanya lihat di buku ya, atau misalnya lihatnya cuma di museum, hanya entah berapa tahun sekali kita melihat gitu, cuma kan tidak menjadi bagian dari kita. Tapi kalau kita setiap hari kita juga sekalian edukasi ya. Sebenarnya kenapa kok kita itu nggak ngerti batik gitu, karena kurang edukasi. Kalau misalnya
mau gitu ya, orang misalnya tanya sama saya kode misalnya seperti itu kita welcome sekali kok ya. Kita seneng gitu, maksudnya cara makainya, terus namanya tanya ini dari mana atau gimana itu, bertanya, mengedukasi itu juga membuat kita kalau nggak kenal kan nggak sayang. Kalau sudah kita mengenal, mendalami, kita pasti sayang. Itu benar kita sekali. Kita mau memelihara semuanya baik-baik. Nah, gitu. Dan itu juga salah satu bentuk dari pelestarian juga, terutama batik-batik lawas ya. Nah, Pak Ani, terima kasih banget sudah luangkan waktu di ngeteh bareng Dev Choa. Saya tahu hari ini memang saya culik dia untuk berbincang-bincang di ngeteh bareng Dev Choa. Sampai di sini ngeteh bareng Dev Choa dengan Stephanie. Kita akan berlanjut lagi dengan ngeteh bareng Dev Choa di lokasi yang berbeda. Sampai jumpa. Terima kasih.